Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang akikah dan kurban yang dapat menumbuhkan kepedulian umat. Di mana proses pelaksanaan akikah dan kurban ini memang sudah nyata kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelaksanaannya bahkan kita sendiri yang menikmati daging akikah dan kurban yang dibagikan. Nanti setelah pembelajaran ini siswa-siswa semua diharapkan dapat membedakan mana itu akikah dan mana itu kurban, kemudian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang akikah. Pengertian akikah ini dapat dilihat dari dua segi. Pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa, akikah artinya memotong. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa akikah ini adalah memotong rambut anak bayi dan sebagian ulamanya lagi berpendapat memotong hewan. Namun secara istilah, akikah dapat diartikan yaitu menyembelih hewan berupa kambing dengan jumlah tertentu sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran bayi yang telah dikaruniai Allah kepada sepasang suami istri. Selanjutnya dalil tentang pelaksanaan akikah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "An murah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, kullu ghulamin murtahanum bi aqiqati tadbahu anhu yawma sabi'ah wa yutlaqu ra'suhu wa yusamma." Artinya, anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya dan diberi namanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi pada uh, kesimpulan dari dalil ini yaitu akikah ini sangat dianjurkan dan pelaksanaannya dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi tersebut. Pada saat pelaksanaan akikah, di situ juga terjadi proses pencukuran rambut bayi dan pemberian nama kepada bayi tersebut. Hukum pelaksanaan akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bagaimana dalil tadi, di sini juga dijelaskan bahwa sebaik-baiknya pelaksanaan penyembelihannya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut. Akikah ini berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Jika penyembelihan pada umumnya biasanya tujuan utamanya adalah sekedar untuk dikonsumsi atau dimakan. Sedangkan akikah ini mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai bentuk rasa syukur sepasang suami istri kepada Allah atas karunia dan kelahiran seorang anak dalam rumah tangganya. Kemudian ketentuan dari hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat dari kambing atau domba tersebut, pertama, kambing itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Kemudian pembagian daging akikah. Pembagian daging akikah ini berbeda dengan pembagian daging pada umumnya, seperti pembagian pada daging kurban, di mana daging akikah ini diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Nah, orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, atau menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat, tetangga untuk menyantapnya secara bersama-sama, serta boleh juga untuk sedekahkan semuanya. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan akhir dari akikah, yaitu tentang hikmah dari pelaksanaan akikah tersebut. Pertama, hikmahnya adalah menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikah ini mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang lahir itu. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya dengan ridha dan pertolongan Allah akan lebih terlindungi dari godaan setan yang dapat mengganggu anak-anak. Kemudian, dengan ridha dan pertolongan Allah, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Serta akikah ini merupakan bentuk dari takarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah
sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia dan anugerah Allah dengan lahirnya sang anak, serta dapat memperkuat tali silaturahmi. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Kurban dalam Islam itu mempunyai dua istilah, yaitu udhiyah dan adhiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, kambing, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang dianjurnya berkurban itu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian hukum kurban. Hukum kurban ini sama dengan hukum pada pelaksanaan akikah, yaitu sama-sama sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kurban ini dianjurkan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Namun, bila orang tersebut mampu berkurban namun tidak melaksanakannya, maka hukum bagi orang tersebut adalah makruh, tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan ketentuan dari hewan kurban. Nah, ulama sepakat bahwa hewan yang boleh untuk dikurbankan itu yaitu hewan dengan jenis unta, sapi, kerbau, kambing, domba, atau biri-biri. Nah, di sini akan dijelaskan lebih lengkap dan rinci ketentuan dari hewan-hewan tersebut. Pertama dilihat dari segi umurnya dulu. Nah, unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba atau biri-biri yang berumur 1 tahun. Namun, menurut ulama, tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut. Nah, di samping ketentuan hewan yang tadi, hewan-hewan tersebut juga harus memenuhi syaratnya, yaitu cukup umurnya, sehat organnya, tidak buta matanya, tidak patah tanduknya, tidak pincang, tidak sakit atau tidak cacat, dan tidak kurus kering. Nah, ketentuan lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang, dan untuk jenis kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Kemudian, penyembelihan hewan kurban itu adalah setelah hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan ketiga hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Nah, penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Nah, kemudian tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang atau seperti tanah lapangan begitu. Nah, tujuannya adalah dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin lainnya tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar sesuai dengan syariat Islam. Pembagian daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Nah, di sini sangat jelas perbedaannya dengan daging akikah tadi, di mana daging akikah dibagikan dalam bentuk sudah siap tadi, sudah siap dimakan. Nah, jadi ada juga apabila orang yang berkurban, sahibul kurban, menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan akhir dari pembahasan yang kedua ini, yaitu kurban. Di sini akan dijelaskan hikmah dari pelaksanaan kurban itu apa. Pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Keempat,
Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus, dan tidak kikir. Kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Maksudnya, sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah sifat tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, dan sikap semenang-menang kepada orang lain. Ketentuan menyembelih, pertama dilihat dulu dari segi orang yang menyembelih. Syaratnya harus beragama Islam, menyembelih dengan sengaja, balik dan berakal, serta membaca basmalah. Kemudian hewan yang disembelih itu syaratnya hewan tersebut masih dalam keadaan hidup, termasuk jenis hewan yang halal. Terus ketentuan alat dari untuk menyembelih tersebut. Pertama, alatnya harus tajam dan dapat melukai serta tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Adapun langkah-langkah dari penyembelihan hewan ini, yang pertama, siapkan terlebih dahulu lubang penampung darahnya. Yang kedua, arahkan hewan tersebut ke arah kiblat. Kemudian ikat hewan di bagian kaki dengan kuat, serta leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kemudian dilanjutkan dengan berniat, membaca basmalah, salawat Nabi, serta takbir 3 kali. Kemudian arahkan pisau pada bagian lehernya. Kemudian sembelihlah sampai terputus tenggorokan saluran makanan dan urat lehernya. Cukup sekian pembahasan pertemuan keempat ini. Semoga dapat dipahami semuanya tentang penjelasan dari akikah, kurban, dan tata cara penyembelihannya, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.